warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Said dengan NIM 226501111. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh 3 kasus yang menggunakan teknik pemecahan masalah dalam kecerdasan buatan. Masuk pada contoh pertama, yaitu kasus M-Banking. Dalam contoh kasus pada aplikasi mobile banking, AI dapat digunakan untuk peringatan ketika saldo berkurang atau peringatan ketika nasabah menggunakan kartu kredit untuk membeli sesuatu. Contohnya juga misalnya belanja online dengan cara membayar melalui M-Banking dan verifikasi terhadap pembelian dan mencegah penggunaan yang salah pada kartu kredit. Masuk pada kasus kedua, yaitu chatbot. Dalam contoh kasus pada layanan konsumen virtual, AI dapat digunakan untuk mengenali frasa atau kata dan lantas memberikan jawaban yang paling sesuai berdasarkan triggernya. Menariknya, fitur kecerdasan buatan pada layanan ini juga mampu memahami bahasa serta mampu memilih diksi yang tepat untuk menjawab pertanyaan dari para calon pelanggan. Ini menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mesin. Contohnya itu ada pada gambar yang tertera, contoh dari chatbot. Dan kita masuk pada contoh kasus ketiga. Jadi kasus ketiga ini yaitu JNE. Dalam contoh kasus pada aplikasi pelacak paket online shop, AI dapat digunakan untuk mendeteksi dan juga melacak jalur pengiriman paket. Contohnya, misalkan kita memesan paket A di kota Jakarta. Di paket tersebut sudah dicantumkan nomor resi untuk melacak keberadaan paket kita, sudah sampai di kota mana saja. Misalnya juga, saya memesan paket skincare dari Bandung. Otomatis di situ di paketnya nanti ada yang namanya nomor resi. Jadi nomor resi ini yang kita gunakan, kita masukkan pada aplikasi dan itu akan menjelaskan rute atau jalannya paket kita kemana. Misalnya dari Bandung dikirim ke Kendari. Jadi di situ akan muncul notifnya bahwa paket kita ini sudah berada di Kendari dan seterusnya sampai di Bau-Bau. Dan terakhir itu sampainya jalur ini atau pelacakan ini sampai di alamat kita. Setelah itu, JNE Express merupakan perusahaan yang menggunakan AI dalam menawarkan jasanya untuk kelebihan berupa jemput barang, sehingga para pelanggan tidak perlu mendatangi kantor JNE. Jika ingin mengirimkan barang, ini melibatkan algoritma optimis yang mencari rute terpendek atau efisien berdasarkan berbagai faktor seperti lalu lintas dan juga batasan jalan. Jadi itulah 3 contoh kasus yang saya jelaskan yang menggunakan teknik pemecahan masalah dalam kecerdasan buatan. Terima kasih, kurang lebih seperti itu saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga contoh kasus ini bisa menjadi bahan pembelajaran kita atau bisa kita diajak berpikir tentang kegunaan dari AI ini di berbagai aplikasi, platform maupun website. Sekian dan terima kasih.